Hai adik-adik, good afternoon everybody. Hai, bagaimana kabar kalian semua sore hari ini? Sudah siap untuk beribadah? Yang sudah siap, ayo kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Nah, tapi sebelum itu, Miss ada sedikit pengumuman buat kalian. Pengumumannya apa ya? Nah, pengumumannya di tanggal 20 nanti kita mau beribadah Natal. Wah, siapa yang sudah mempersiapkan di rumah nih untuk ibadah Natal? Ayo, kalian sudah sibuk mempersiapkan di rumah pernak-pernik Natal kalian? Nah, kita mau beribadah bersama dengan AFJF Palembang. Kita mau ibadah Natal kita di tahun ini kita tutup dengan sukacita, dengan dengan sorak-sorai ya. Nah, adik-adik, video kalian yang sudah kalian kirimkan nanti akan diputar ibadah AFJF Palembang ya. Siapa yang sudah menantikan semuanya? Yuk adik-adik, kita mau beribadah. Kita juga mau supaya hari ini kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau Tuhan Yesus menjamah hati kita, membuka pikiran kita, supaya kita bisa terus berpegang teguh kepada Tuhan. Nah adik-adik, yuk Miss mau mengajak kalian semua untuk berdoa terlebih dahulu. Kita undang Tuhan Yesus, kita undang Roh Kudus untuk hadir di ibadah kita sore hari ini. Ya, sama-sama ya. Yuk kita pejamkan mata kita lipat tangan kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan beribadah kepada-Mu. Berkati ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ayo adik-adik, Miss mau mengajak kalian bersyukur selalu kepada Tuhan atas rahmat Tuhan setiap pagi. Na 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 na. Sama-sama katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, syukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia-Mu. Engkau sangat baik Tuhan.
Aku memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku mau lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke kids, nah ketemu lagi sama Sir W hari ini. Nah, Sir W akan bercerita tentang menikmati hidup. Oke, enjoy your life. Tapi sebelum firman dibagiin, mari kita doa dulu ya. Nah, Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu. Terima kasih untuk setiap berkat yang sudah Kau beri. Dan terima kasih juga untuk setiap anugerah yang sudah Kau beri Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini tertanam dalam hidup kami dan kami bisa menerapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke kids. Nah, Sir punya sebuah cerita. Jadi ada seorang laki-laki, kita sebut saja itu si Anton ya. Nah, si Anton ini karena dia telat, wakernya tidak bunyi, dia telat bangun nih. Jadi dia langsung buru-buru untuk pergi kerja. Nah, waktu dia membuka keran untuk mandi, nih mau mandi kan, dia buka keran, ternyata kerannya tidak mengalir, airnya tidak mengalir. Jadi dia bingung. Nah, lalu karena dia bingung, dia mulai kelaparan. Lalu dia mulai untuk membuat sarapan. Waktu dia mau buat sarapan, dia mau nyeduh kopi kan, itu kebiasaan dia. Ternyata waktu dinyalain kompornya, apinya nggak nyala. Dia cek, ternyata gasnya habis. Nah, setelah itu karena dia bingung, akhirnya dia mau keluar, dia mau ambil koran. Waktu dia cari-cari di luar, ternyata korannya juga nggak ada yang nganterin. Lalu dia bingungan sepanjang hari itu, sepanjang pagi itu dia bingung. Ini apa yang terjadi ya? Lalu dia karena dia lihat jam, wah ternyata sudah mau masuk kerja. Lalu dia pakai baju rapi. Nah, waktu dia keluar rumah, dia mau mencegat taksi nih. Dia lihat kiri kanan, loh taksinya nggak ada. Dia bingung. Terus dia lihat sekeliling, ternyata penduduk di sekitarnya pun nggak ada gitu, kosong. Senyap semuanya, hilang semuanya. Nah, lalu tiba-tiba ada seseorang dari ujung jalan itu. Dia berlari, agak terengah-engah. Nah, terus dia tanya, si Anton ini tanya sama bapak itu, apa yang terjadi? Katanya. Lalu dengan napas yang terengah-engah, orang itu ngomong kayak ini, Anda belum dengar? Terus Anton bilang, apa? Hari ini semua warga kota akan mendapatkan warisan. Masing-masing 1 miliar. 1 miliar gede, kids. Wah, jadi nggak ada lagi orang yang mau kerja karena menunggu warisan tersebut. Terus si Anton ini bingung dia, hah? Kok bisa? Waktu dia bangun, ternyata dia terjatuh dari kasurnya. Ternyata dia mimpi. Nah, dia diam sejenak, lalu dia semuanya itu ternyata mimpi. Dia langsung segera ke kamar mandi, dia buka air pumpnya, ternyata ngalir. Dia langsung mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu dia mau buat sarapan, dia buka kompor gasnya, ternyata nyala. Dia mengucap syukur lagi kepada Tuhan. Lalu dia buka rumah, buka pintu, lihat di teras, ternyata ada koran yang dia sering baca. Nah, sesampainya di kantor, dia itu merasa lebih bersemangat dalam kerja karena dia tahu bahwa
semuanya itu harus didasari dengan pengucapan syukur. Jadi apa yang bisa membuat rutinitas hidup ini menyenangkan? Jawabannya adalah ketika kita bisa bisa bersyukur kepada Tuhan dengan berkat yang Tuhan kasih tentunya. Nah, kids, jadi menurut kalian kehidupan yang menikmati hidup tuh apa sih? Apakah menikmati hidup itu berarti kita bisa melakukan apapun yang kita suka? Contoh misalnya kita suka main game sepanjang hari, main game sepanjang malam sampai tengah malam, atau kita suka nonton, terus kita nonton sampai tengah malam, atau kalian bermalas-malasan tiduran di rumah. Nah, yang jelas ini sepanjang kalian melakukan aktivitas, apakah kalian berdoa atau kalian lepas tidak berdoa, malas-malasan, atau kalian tidak membaca firman Tuhan, atau kalian tidak membantu orang tua kalian. Nah, kids, coba renungkan ini, coba dijawab dijawab apa yang menjadi tanya ini. Oke? Nah, kids, dari yang cerita tadi, apakah kalian menikmati hidup itu ya yang kalian suka, kalian have fun sepanjang hari? Nah, Tuhan itu menciptakan kita dengan sebuah tujuan yang jelas. Jadi bukan hanya untuk bermalas-malasan ataupun hanya cuma tiduran saja, tapi Tuhan itu menciptakan kita dengan sebuah tujuan. Nah, di Pengkhotbah 5 ayat 18, lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagianya. Nah, ada 5 hal yang penting yang dilakukan untuk menikmati hidup. 1, menikmati hidup dalam hadirat Tuhan. Oke? Nah, jadi sebelum sharing firman, kita kan praise and worship. Nah, ketika praise and worship, apakah kalian merasa bosan atau kalian merasa malas-malasan untuk mengikuti gerakan tarian dari yang praise and worship, atau kalian mengikuti gerakan tersebut, atau kalian hanya duduk diam dan hanya nonton saja? Nah, ketika worship itu kita harus enjoy, kita harus menikmati hadirat Tuhan. Waktu worship, waktu nyembah, kita harus menyembah dengan benar. Waktu diajak untuk berdoa, kita harus berdoa dengan benar. Dan itu kita bisa menikmati hidup dalam hadirat Tuhan. Di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat Tuhan, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi kita harus belajar untuk enjoy. Oke, enjoy di hadirat Tuhan di setiap hari kita dengan cara kayak tadi, baca kitab belum, atau doa belum, atau kita membantu orang tua kita juga, itu adalah salah satu untuk kita mengucap syukur dalam menikmati hidup. Oke, kids. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, jangan khawatir. Di Filipi 4 ayat 6. Janganlah khawatir tentang apapun juga, namun dalam segala sesuatu nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dan permohonan pengucapan syukur. So kids, ayo belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Contohnya sekarang nih, kalau misalnya nggak bisa liburan, yang mengucap syukur. Banyak hal yang bisa dilakukan di rumah bareng orang tua. Oke? Dan tetap berdoa, ingat, harus tetap berdoa dan mengucap syukur. Oke, yang ketiga, menikmati semuanya. Di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap benar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Nah, dari yang kita hadapi sekarang ini, coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Maksudnya gini, ketika kita nggak bisa liburan, kita bisa melihat bahwa ternyata kita punya waktu bareng orang tua kita, bisa ngumpul bareng sama mereka, bisa bermain bareng di rumah, ataupun kita bisa lihat bahwa ternyata tidak liburan pun tidak membosankan, karena kita bisa banyak uangnya bisa ditabung gitu kan. Nah, jadi semuanya itu bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Oke? Nah, yang keempat, mengucap syukur. Di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Nah, oke, seperti cerita di
di awal waktu saya cerita tentang Anton. Kita harus belajar untuk mengucap syukur, oke? Nah, yang kelima, enjoy giving. Jadi kita harus belajar untuk menikmati dalam memberi. Jangan sampai kita merasa memberi itu apa aja sih? Bisa tentang duit, bisa tentang uang, tapi selain itu juga bisa memberi perhatian ketika orang tua kita butuh, kita bantu. Ketika orang tua lagi kesulitan, kita bisa bantu. Ataupun ketika adik kita sedang mengalami kesulitan untuk belajar, nah kita bisa bantu adik kita untuk pelajaran tersebut. Nah, itu juga dalam bentuk giving, jadi memberi. Oke, nah kids, jadi kita harus belajar untuk menikmati hidup. Kita harus belajar untuk bisa mengucap syukur dengan semua yang terjadi dalam hidup kita untuk saat ini. Jadi jangan merasa bahwa tanpa liburan nggak asik. Nggak juga, tanpa liburan pun kita bisa asik kalau kita bisa memanfaatkan semua waktu dan mengucap syukur untuk semua yang bisa kita lakukan di hari-hari kedepannya nanti, oke? Nah kids, jangan lupa untuk mengucap syukur dan tetap berdoa, oke? Nah, ayat hafalan minggu ini di 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ya, suruh bilang ya. Ulang ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Oke. Nah, kids, minggu ini kita akan melakukan activity lagi. Oke. Activity-nya apa? Itu adalah kalian kirim foto kalian ketika melakukan aktivitas bareng orang tua yang menyenangkan. Contoh, misalnya ketika kalian lagi bantu papa nyuci mobil atau cuci motor, kalian foto dan kirim foto tersebut di grup WA grup ya, di WA grup kelas. Nah, nanti pas iCare kalian cerita tentang aktivitas kalian sama iCare leadernya ya. Oke? Nah, untuk minggu ini ingat aktivitasnya adalah kalian kirim foto tersebut ke grup WA grup. Aktivitasnya bareng orang tua. Oke, misalnya nyuci apapun atau bantu orang tua. Oke, untuk mengakhiri ibadah hari ini, mari kita berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Bapak, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk ibadah hari ini, Tuhan yang sudah sertai, dan Tuhan juga sudah berkati kami, Tuhan. Terima kasih, biar kami belajar untuk bisa mengucap syukur dalam segala hal, Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami lepaskan shalom, kami lepaskan ketenangan, kami lepaskan juga ketertiban untuk bangsa kami, sehingga bangsa kami aman, damai, sejahtera Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, dan juga Tuhan pulihkan bangsa kami, untuk COVID juga biar cepat berlalu dari bangsa kami, dan bangsa kami bisa pulih kembali, ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kids, saya mau infokan sesuatu. Jadi, hari ini adalah ibadah terakhir kita di tahun 2020. Nah, kita akan ketemu lagi 2 minggu lagi di tahun 2021. Tanggal 9 Januari 2021. Oke, ingat. Hari ini adalah ibadah terakhir di tahun 2020. Dan kita akan ketemu lagi di tahun depan. 2 minggu lagi kita akan ketemu di tahun depan. Di tanggal 9 Januari 2021. Nah, saya mau ngucapin Merry Christmas and Happy New Year untuk kita semua. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Satu Samuel 7 ayat 12b. Ia menamainya Ebenezer. Katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Adik-adik akan dapat 2 poin untuk kehadiran. Caranya komen di bawah nama adik-adik ya. 2 poin selanjutnya untuk video ayat hafalan yang kalian kirimkan ke nomor WA gereja di 0857 999 99708. 9-nya ada 5 kali ya. Terus 4 poin untuk video yang kalian kirimkan terpilih di YouTube kita. 1 poin untuk kehadiran adik-adik di grup iCare kalian. Lalu 1 poin lagi bagi adik-adik yang bisa menghafal ayat hafalan kalian di grup iCare. Nah, tinggal poin terakhir nih. Poinnya gede.
Kalian akan dapat 5 poin bagi yang bisa mengajak teman atau saudara untuk join di ibadah kids kita. Caranya ikut selama kurang lebih 3 minggu berturut-turut, lalu komen nama kalian dan siapa yang mengajak kalian di ibadah ini. Nah, dari semua poin yang kalian kumpulkan, pasti ada hadiahnya dong. Hayo, siapa yang mau hadiah? Yang mau ikut terus ibadah kita kids ya. Oke, sampai jumpa kita di minggu depan.